Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pemirsa, saat ini saya berada di Dusun Suci, Desa Wagun, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Teman-teman, di belakang saya terdapat perbukitan batuan kapur, di mana di dalam ataupun di wilayah ini terdapat sebuah tempat yang berkaitan dengan kerajaan Majapahit yang pada waktu itu ya orang-orang di desa ini membuat suatu kerajinan yang luar biasa. Nah, untuk peninggalannya masih terdapat di dalam dari batuan kapur seperti ini. Dan itu merupakan tempat yang istimewa. Ikuti terus di perjalanan kami, Pungutan Pring. Baik teman-teman, di jalur alternatif desa ini, di Desa Wagun, Kecamatan Palang ini. Nah, seperti ini keadaan di jam 10 pagi ya teman-teman. Karena suasana masih mendung sehingga tampak tidak begitu cerah begitu. Namun di sini teman-teman, saya akan mencoba untuk menelusuri beberapa tempat begitu, dan disinilah ada kaitannya dengan peradaban kerajaan. Nah, kalau kita lihat di kejauhan sana banyak lubang-lubang yang ada hubungannya dengan penambangan, aktivitas tambang begitu. Nah, saya mencoba untuk melewati sini. Nah, disinilah kita sudah mendapati bekas-bekas pahatan-pahatan begitu ya teman-teman, untuk membentuk suatu batuan balok-balok yang pada waktu itu mungkin digunakan sebagai material utama dalam suatu pembangunan. Nah, kita coba ke sini. Nah, di sini kita lihat ada bongkahan batu serta beberapa ceruk-ceruk begitu. Nah, seperti ini keadaannya. Oke, saya mencoba untuk turun dulu, melihat keadaan yang lebih detail lagi. Oke, saya turun. Iya. Nah, seperti dilihat saat ini keadaannya seperti ini, dan banyak goresan-goresan yang beralur yang ada hubungannya dengan bekas pahatan ataupun orang-orang di zaman kerajaan yang menambang begitu batu-batu sehingga membentuk seperti ini, pola-pola seperti ini. Dan sesuatu yang istimewa, saya mendapati di sini ada angka tahun Saka ya, yaitu kalau dalam artikel yang saya baca di sini tertulis 1295 Saka atau 1373 Masehi, di mana pada waktu itu merupakan tahun atau zaman kerajaan Majapahit. Kita ketahui bahwa Tuban ya ada hubungan erat dengan kerajaan Majapahit, di mana dalam sejarahnya ya Ronggolawe merupakan seorang tokoh besar yang pada waktu itu diberi kekuasaan untuk menguasai daerah Tuban. Nah, kita bisa lihat di sini ya ada beberapa papan larangan. Nah, di sini teman-teman, seperti halnya kita di tempat-tempat yang lain ya, di situs-situs yang lain dilarang merusak, mengambil, mengubah bentuk dan atau mewarnai, coret-coret ya, vandalisme, mengukar, memisahkan benda cagar budaya dari kesatuannya. Ya, teman-teman, seperti inilah keadaan di batuan kars atau batuan kapur seperti ini, teman-teman. Ya, pemirsa, saya mendapati alur-alur begitu yang luar biasa. Pada waktu itu dengan zaman sekarang ya, cara menambangnya pun itu saya rasa ada sisi perbedaannya. Kalau di zaman sekarang mungkin ada alat berat begitu ya, dipahat dengan alat-alat modern maupun alat manual, tetapi di kala sudah selesai dalam penambangannya tidak ada fungsi-fungsi yang lain begitu. Namun di sini ini ada paduan seperti seni begitu ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Dan di sini saya mendapati lagi ya angka tahun Saka lagi. Nah, seperti ini ya. Dan untuk tahunnya masih sama, yaitu 1293 Saka atau 1373 Masehi. Oke, dan di bawahnya terdapat salah satu simbol begitu ya yang mengerucut. Nah, seperti ini, sepertiga ya. Bangunan segitiga. Dan ada seperti pola mata ya, saya tidak tahu ini mungkin ada kode ataupun simbol-simbol tertentu. Dan semua dari bentuk bangunan ini, nah bekas tambang ini ya di zaman kerajaan Majapahit ini luar biasa, karena di bagian atas kita dapati salah satu bentuk begitu yang mengerucut dengan
yang berlubang begitu teman-teman. Ini sebetulnya berlubang, namun karena memang di bagian sisi yang di sini itu sudah runtuh ataupun pecah begitu, sehingga sudah tidak kita lihat lagi lubangnya. Saya akan memperlihatkan kepada kalian bagaimana bangunan yang luar biasa ini ya, di dalamnya begitu ya, ada bentuk-bentuk yang luar biasa, ada bentuk-bentuk unik ya, yang saya rasa ini merupakan seni pahat yang luar biasa yang tidak kita dapati di semua tempat. Dan saya rasa bentuk mengerucut ataupun pola-pola seperti ini hanya ada di Desa Wagun, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban ini saja, saudaraku. Nah, bisa dilihat ya, dan kalian bandingkan dengan bekas-bekas tambang modern. Tidak seperti ini bentuknya, teman-teman. Sehingga ketika ini sudah dalam pengerjaannya ya, mengambil batu-batu di sini, bekasnya masih digunakan atau bisa dimanfaatkan sebagai ruang-ruang tertentu, saudaraku. Oke, nah ini luar biasa. Nah, di sini saya mendapati lagi salah satu ruangan untuk menuju ke ruangan bagian dalam. Saya mencoba untuk masuk. Oke, saya masuk sini, teman-teman. Assalamualaikum, permisi. Nah, luar biasa kan? Coba diperhatikan dengan seksama bagaimana gaya seni pahat di zaman itu ya. Meskipun ini dalam penelitiannya ya diduga merupakan bekas tambang batu begitu ya, sebagai material utama dalam pembangunan tempat-tempat suci maupun bangunan-bangunan istimewa di zaman itu, namun bekasnya masih kita lihat ada pola-pola yang luar biasa, teman-teman. Jadi goresan maupun alur dari bekas pahatannya ini, nah seperti ini ya, dengan garis-garis horizontal begitu, dan di bagian atasnya ini mengerucut, saudaraku, mengerucut seperti ini. Oke, nah seperti ini, saudaraku. Ini kan luar biasa ya. Dan disinilah kalau kita coba saya posisikan kamera saya di posisi titik saya berdiri saat ini ya. Nah, di sini teman-teman, ketika di jam kisaran 12, jam 1, jam 2, maka ada sorotan sinar matahari yang memancar dari atas. Dan di sini merupakan tempat spot foto yang sangat digemari oleh para pengunjung karena seperti ada sorotan yang luar biasa begitu, sorotan sinar matahari dari atas, dan orang-orang ya kebanyakan menyebutnya dengan sinar dari surga, saudaraku. Nah, sayangnya di sini masih keadaan mendung sehingga tidak begitu memancarkan begitu, tapi kita bisa lihat bagaimana cahaya yang keluar dari atas di ruang yang ada di depan saya saat ini. Nah, seperti ini, teman-teman. Oke, saya lanjutkan untuk naik. Oke, saya lanjutkan untuk naik. Di bagian sini saya memperlihatkan lagi bagaimana karya seni di zaman kerajaan Majapahit di tahun 1373 Masehi ya. Dan tahun itu merupakan tahun dari masa kekuasaan atau Raja Hayam Wuruk, Raja Majapahit keempat, saudaraku. Nah, ini teman-teman, luar biasa ya. Oke, di sini sebetulnya banyak sekali ruang-ruang ya. Saya mencoba untuk naik ke sini dulu untuk memperlihatkan secara luas begitu kepada pemirsa sekalian untuk bagaimana kondisi terkini yang dimaksud dengan gua suci ini. Nah, seperti ini, teman-teman. Ada ruangan begitu di dalam situ, namun ada seperti bongkahan-bongkahan pohon tumbang ya. Dan sepertinya ini rawan sekali ya dengan ular begitu, saudaraku. Oke, nah seperti ini keadaannya di dalam, dan di situ terdapat ruangan. Nah, di situ terdapat ruangan, saudaraku. Ini sudah disediakan anak tangganya. Oke, namun sebelum kita ke sini ya, saya mencoba untuk melihat di bagian sini dulu ya. Nah, di bagian sini dulu. Oke. Nah, di bagian ini, teman-teman. Oke. Nah, ini merupakan ruangan lagi, saudaraku. Oke, ini ruangan lagi.
Dan bisa dilihat kalau bangunan ini dalam kondisi utuh seperti ini keadaannya. Jadi di atas sana bentuknya mengerucut begitu, dengan ada yang jelas ada sinar matahari begitu yang keluar ataupun memancar begitu dari atas teman-teman, dan menambah sisi indah atau eksotis dari tempat ini. Nah, kita tidak bisa membayangkan ya apa yang digunakan alat pahatnya ataupun proses pemahatan pada waktu itu ya, sehingga membuat suatu bangunan yang simetris seperti ini saudaraku, yang mungkin di waktu itu mereka memahatnya dengan secara manual ya, tidak ada alat modern, tapi mereka mengemal ya ataupun men-setting ya batu-batu di sini, sehingga membuat pola-pola bangunan yang luar biasa ya, dengan garis-garis horizontal seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini ada 2 ruangan. Nah, ini yang lebih besar untuk bentuk kerucutnya begitu di bagian atas ya. Nah, kalau di sini saya mencoba untuk kamera saya di posisi seperti ini saudaraku, maka kita akan mendapatkan suatu tampilan di kamera yang luar biasa saudaraku, Masya Allah. Oke, nah di sini teman-teman seperti ini ruangannya ya. Yang jelas ketika ada suatu ruangan seperti ini, pastinya tempat ini dulu difungsikan ya untuk mungkin hunian ya, mungkin tempat persembunyian, atau mungkin ada bagian tersendiri begitu ya, mungkin untuk dikhususkan suatu pertemuan raja-raja di zaman dulu dengan para petinggi-petinggi kerajaan yang lain ya saudaraku. Masya Allah, ini luar biasa saudaraku, luar biasa. Oke, dan saya rasa untuk bentuk bangunan seperti ini ya, saya rasa hanya di sini saja. Artinya tempat ini ataupun bangunan yang berbentuk seperti ini satu-satunya di Indonesia saudaraku. Kalau kalian mendapati bangunan seperti ini di daerah lain ya, dengan bangunan di atasnya mengerucut dengan pola-pola garis bekas pahatan mereka, kalian bisa komentar di kolom komentar ya, di mana tempat yang serupa seperti ini ya. Saya akan kunjungi teman-teman, saya akan kunjungi. Artinya tempat tersebut menjadi pembanding juga dari tempat ini ya. Oke, Masya Allah. Nah, luar biasa ya teman-teman. Nah, luar biasa. Oke, dan meskipun ada beberapa coretan-coretan ataupun vandalisme, namun saya di sini tetap merasa takjub begitu ya, karena seperti simbol seperti ini teman-teman. Ini merupakan simbol ya yang memang sengaja dibuat di zaman itu. Saya kurang tahu apakah bentuk seperti ini merupakan bentuk ada hubungan-hubungan tertentu begitu ya, dengan arti-arti tertentu. Saya kurang tahu, tapi yang jelas kalau melihat dari sisi pahatannya ya, mereka benar-benar sengaja membuat simbol seperti ini. Saya mencoba untuk melihat di sisi bagian kiri dari simbol ini terdapat simbol lagi. Nah, ini teman-teman, ini ada salah satu pahatan ya, mungkin teman-teman bisa melihat. Nah, ini ada salah satu pahatan, di mana pahatan ini ya, yang saya lihat polanya membentuk orang begitu ya, dengan memakai mahkota teman-teman. Oke, mungkin kurang jelas, coba saya perjelas lagi sebentar. Oke, sebentar ya. Nah, oke teman-teman, nah ya, lebih jelas lagi. Ini ada salah satu pola pahatan yang membentuk manusia begitu, dengan seperti tangannya ya, seolah-olah seperti adegan pewayangan saudaraku. Namun di sisi kepala, di bagian kepala, mereka seakan-akan memakai salah satu penutup kepala teman-teman, memakai penutup kepala ya. Sayangnya di bagian bawah ini ada semacam apa ya istilahnya, tanah begitu ya, sehingga saya tidak bisa melihat di bagian bawahnya ya. Oke, saya lanjutkan kepada bagian yang sisi sini teman-teman. Ini ada anak tangga, maksud saya ada tangga begitu ya, dan ini bisa nanti nah turun di sini. Oke, sebentar saya persiapkan dulu. Sepertinya di ruangan ini cukup gelap,
Saya persiapkan senternya dulu teman-teman. Oke, bentar ya. Bismillah. Oke, sebentar. Saya turun, saudaraku. Pelan-pelan, pelan-pelan. Bismillah. Oke, sebentar. Ini cukup luas untuk ruangan ini. Dan saya rasa ini yang lebih luas ya dari bagian-bagian yang lain. Oke, kita turun. Melihat bagian dalam ya. Kita turun dulu, pelan-pelan. Oke, nah saya coba berhenti di sini dulu. Nah seperti ini untuk ruangan di dalam. Untuk luas di bagian bawah ya, ataupun ukuran di bagian bawah kisaran 10 meter saudaraku. Nah dan suara saya cukup menggema di sini karena ruangan ini berada di bagian bawah ya, dan saya harus menuruni tangga seperti ini, dan seperti ini ruangannya. Sama seperti hal yang barusan, bahwa di bagian atas itu membentuk pola, memang dibuat begitu ya, pola mengerucut. Nah seperti ini saudaraku. Oke, nah seperti ini. Jadi memang tempat ini ya banyak ruangan-ruangan, dan untuk panjang dari situs Gua Suci ini kisaran 14-15 meter. Saya mencoba untuk turun sedikit demi sedikit saudaraku. Oke, sebentar ya. Dan seperti ini, itu ada ruangan di sana yang lebih luas lagi. Oke, Masya Allah. Oke, kita turun. Nah saya sudah sampai. Nah seperti ini, coba dilihat ya, di bagian atas kita bisa melihat ada pola mengerucut yang lebih kecil begitu, dan ini cukup tinggi ya. Ketinggian ketinggian bangunan ini ya, saya rasa kisaran 10 meter lebih ya teman-teman, dan ada sorotan cahaya begitu dari atas saudaraku. Oke, wih, luar biasa ya. Kalian bisa datang ke sini ya, bisa nanti langsung dilihat di Maps Gua Suci Tuban ya. Tepatnya di Dusun Suci, Desa Wagun, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Ini di sini cukup itu teman-teman, cukup cukup gelap. Nah seperti ini. Oke, dan sangat disayangkan sekali sebetulnya di sini banyak beberapa pahatan-pahatan liar, vandalisme begitu yang tidak patut dicontoh saudaraku. Nah oke, saya coba untuk nyalakan senternya. Oke, nah ini saudaraku ya kan, ini ada pahatan yang liar, ini tidak patut dicontoh. Nah seperti ini ya, banyak sekali pahatan-pahatan liar di sini yang tidak patut dicontoh, dan ini mengurangi historis ya, mengurangi sisi sejarah dari tempat ini saudaraku. Jadi ya seperti itulah ketika ada seseorang yang istilahnya pemikirannya ya kurang apa ya istilahnya, saya rasa kurang patriot, kurang menghormati ya sejarah yang ada di Nusantara ini. Oke, nah saya mencoba untuk ke sana. Nah ini ruangan di bagian belakang ya, sepertinya ini bagian belakang, dan tempatnya sudah dihuni oleh kelelawar. Wih, oke, itu di bagian atas. Di bagian atas seperti itu ada lubang begitu ya. Lubang itu adalah lubang itu ya yang saya maksud tadi, ada bongkahan kayu di dalam situ. Nah itu ruangannya teman-teman, itu lubang itu. Oke, nah ini utuh ya, saya rasa untuk bentuk seperti ini ya, ataupun
kita bandingkan dengan yang lain tadi, ini saya rasa yang lebih utuh ya. Nah, ini luar biasa teman-teman. Nah, bisa dilihat alur ataupun bekas pahatannya ya. Bekas pahatannya mereka mengambil begitu, yang mungkin pada waktu itu bentuknya balok-balok seperti halnya batu bata begitu ya, mungkin ukurannya lebih besar. Nah, seperti ini teman-teman. Wih, seperti itu saudaraku. Oke. Luar biasa kan. Jadi kita jangan berkecil hati bahwa kita dari peradaban yang tidak maju katanya. Ini adalah salah satu bukti teman-teman bahwa leluhur kita ya, orang-orang yang luar biasa ya, seni pahat maupun seni-seni yang lain ya, mereka membuat begitu suatu bangunan yang di dalam dari ruangan batuan ataupun tebing batuan kapur saudaraku. Wih. Oke. Kita coba lihat di bagian bawah dulu teman-teman. Takut ada ular. Saya lumayan takut kalau kepada ular teman-teman. Nah, seperti ini mungkin ini adalah bagian ya yang masih tersisa. Ada kodok yang masih tersisa begitu ya. Jadi mereka mungkin membentuk balok-balok seperti ini, ukuran seperti ini saudaraku, yang diambil dari batu seperti ini, batuan kapur seperti ini. Masya Allah. Wih. Oke. Luar biasa. Sangat luar biasa. Oke. Nah, ini yang dimaksud juga adalah sorotan sinar ataupun sorotan cahaya yang dari surga. Nah, oke. Di sini merupakan tempat spot foto yang sangat digemari begitu ya. Nah, di sini teman-teman. Dan ini merupakan ruangan paling belakang, artinya ini yang sudah mentok begitu teman-teman. Oke, karena cukup gelap sehingga saya nyalakan senter. Kalau saya rasa ya, yang saya rasakan begitu ketika masuk di ruangan seperti ini, di ruangan peninggalan kerajaan Majapahit ini mungkin dulunya adalah difungsikan sebagai ruangan-ruangan tertentu begitu ya. Mungkin ruangan untuk menyambut tamu atau hunian bagi para penambang mungkin juga. Kenapa tidak diambil semuanya ya? Kalau di zaman sekarang ya teman-teman, ketika menambang batuan kapur ya ataupun batu-batu jenis yang lain, dihabiskan semua saudaraku, sehingga tidak meninggalkan sisa ya, dan bekasnya itu tidak bisa difungsikan lagi begitu. Tapi kalau ini kan tidak, mereka mengambil sebagian begitu ya, dan dibuat atau disengaja sisa dari pengambilan batunya itu dibuat khusus ruangan-ruangan seperti ini. Dan ini ada hubungannya dengan apa ya, istilahnya seni begitu saudaraku. Kenapa di bagian atas mereka membentuk kerucut seperti ini ya, tidak ruangan yang istilahnya itu tidak ada bentuk kerucut seperti inilah, maksud saya seperti itu. Artinya memang dibuat semacam ada atap yang alami begitu ya dari batu teman-teman. Masya Allah, ini luar biasa. Nah, itu teman-teman. Wih. Oke, saya rasa cukup ya saudaraku. Dan seperti inilah kondisi terkini di Gua Suci yang berada di Dusun Suci, Desa Wakun, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.